Jadi kunci yang ketiga seseorang bisa paham teori nahwu shorof itu harus mengetahui posisi lafaz atau targetnya lafaz. Posisi lafaznya itu jadi apa, gitu. Posisinya di mana, jadi apa, itu namanya target. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan sekurangnya 2 bab yang nanti saya harap mewakili dari kunci yang ketiga ini, yakni target. Yang pertama adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Itu sudah dijelaskan dalam beberapa kitab nahwu dari yang kecil sampai yang besar. Sederhananya definisi dari mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Isim yang berada di awal kalimat, posisinya di awal kalimat, yang sepi dari amil lafzi. Yang sepi dari amil lafzi. Isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Sesuai dengan namanya, memang mubtada itu kan berasal dari kata bada'a. Bada'a itu mengawali, kemudian mubtada itu yang diawalkan. Jadi mubtada itu isim yang berada di awal kalimat. Nah, kemudian ketentuannya lagi adalah sepi dari amil lafzi. Amil lafzi itu adalah amil-amil tambahan yang bisa merubah amil-amil tambahan yang kasat mata, yang bisa terlihat mata. Kalau dalam pelajaran awamil itu ada 2 amil. Jadi ada amil yang bisa dilihat mata, ada amil yang tidak bisa dilihat mata, atau yang disebut dengan amil maknawi. Jadi mubtada itu adalah mubtada itu adalah lafaz yang tidak didahului oleh amil-amil yang bisa terlihat mata. Apa contohnya? Seperti fi, huruf j itu bisa kelihatan. Kemudian inna itu amil nasib juga bisa kelihatan, dan lain sebagainya yang bisa ditulis itu. Nah, ketika lengkap unsur-unsur itu berada di awal kalimat, kemudian sepi dari amil lafzi, maka lafaz ini posisinya pasti menjadi mubtada. Seperti contoh Zaitun qaimun. Zaitun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaitun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Itu kalau makna Jawanya. Nah, kata zaitun itu targetnya menjadi mubtada karena berada di awal kalimat dan tidak didahului oleh satupun dari amil lafzi. Tidak kemasukan fi, tidak kemasukan ba, tidak kemasukan inna, dan lain sebagainya dari amil-amil lafzi, kana, atau sebagainya. Maka zaitun itu dianggap pantas menduduki target atau posisinya mubtada. Nah, ketika kita sudah mengetahui target atau posisi lafaz, maka dengan sendirinya kemudian kita dikirim pada pembahasan i'rab. Kalau mubtada itu i'rabnya apa? Rofa. Kalau khobar itu rofa. Kemudian dilanjutkan khobar. Ketika kita membahas mubtada, pasti kita akan juga mengetahui khobar, karena khobar dan mubtada itu adalah 2 unsur yang saling berdekatan, yang saling bergandengan. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelahnya mubtada dan lafadznya harus sesuai dengan mubtada. Khobar adalah lafadz yang dibaca rofa yang jatuh setelahnya mubtada, gitu aja. Yang jatuh setelahnya mubtada. Pada lafadz yang sudah saya contohkan, zaitun qaimun, itu khobarnya adalah lafadz qaimun. Qaimun itu sebagai khobar karena jatuh setelahnya mubtada. Nah, itu juga dibaca rofa. Nah, yang merofakkan qaimun itu adalah mubtada. Jadi qaimun adalah lafadz yang jatuh setelahnya mubtada, dan yang merofakkan khobar itu atau qaimun adalah mubtadanya lafadz itu. Kemudian bab yang terakhir, target yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah fa'il dan maf'ul bih. Nah, ini
yang sering sering kita temui pada lafaz-lafaz atau bacaan. Fa'il dan maf'ul bih. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelahnya fi'il mabni fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelahnya fi'il mabni fa'il atau fi'il mabni maklum. Itu kalau definisi panjangnya. Sederhananya kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut fa'il itu sebagai subjek atau pelaku. Kalau dalam bahasa Arab pelaku ini atau fa'il ini selalu dibaca rofa. Ciri dari fa'il itu selalu dibaca rofa. Contohnya seperti, kita langsung masuk ke contoh. Koma zaitun, koma telah berdiri. Siapa zaitun? Zaid. Zaitun. Kata zaitun di sini menjadi fa'il. Fa'il adalah pelaku. Zaitun. Zaitun di sini sebagai fa'il. Jadi dibaca rofa, jatuh setelahnya fa'il mabni fa'il. Fi'il mabni fa'il. Mabni fa'il itu ya biasa, fi'il murni itu belum dirubah sama sekali keadaannya. Karena nanti ada fi'il mabni fa'il, ada fi'il mabni maf'ul. Kalau fi'il mabni maf'ul itu keadaannya sudah dirubah. Misalkan seperti fa'ala, kemudian dirubah menjadi fi'il mabni maf'ul yang mengikuti wazan fu'ila. Jadi fu'ila, doroba menjadi doriba dan sebagainya. Kalau fi'il mabni fa'il atau fi'il mabni ma'ruf itu adalah fi'il yang murni. Kemudian maf'ul bih, misalkan maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang kejatuhan pekerjaannya fi'il. Jadi ciri daripada maf'ul bih ini selalu jatuh setelahnya fi'il yang muta'addi. Jadi fi'il itu ada muta'addi dengan lazim. Kalau muta'addi itu yang membutuhkan maf'ul bih, kalau fi'il lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, kita fokus ke maf'ul bih-nya. Maf'ul bih ini atau yang kita sebut sebagai objek, subjek predikat objek sasaran, itu selalu dibaca nasab kalau dalam ilmu nahwu. Nah, kemudian pentingnya apa? Nah, setelah kita mengetahui posisi lafaz, mulai dari apa yang tadi mubtada, kemudian khobar, fa'il, kemudian maf'ul, maka tinggal kita mengidentifikasi lafadznya itu termasuk dari apa gitu. Kalau lafadznya itu misalkan termasuk dari kategori isim mufrad dan bertepatan di situ harus dibaca rofa ya misalkan, maka tinggal kita melihat isim mufrad itu ketika rofa dialamati dengan apa. Dengan doma, oh ya udah tinggal ya doma. Kalau seandainya misalkan di maf'ul bih, maf'ul bih-nya itu lafadznya ternyata ketika setelah diidentifikasi dia termasuk dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim zaiduna misalkan. Maka kita lihat ketika nasab jamak mudzakkar salim itu dialamati dengan apa? Oh dengan ya. Oh ya udah, tinggal kita ganti wawunya di situ zaiduna menjadi zaidinah dan seterusnya. Nah, kunci-kunci itu yang pertama bisa membedakan kalimat, kemudian menghafalkan i'rab, dan yang terakhir bisa mengetahui posisi lafaz. Itu setidaknya bisa membantu seseorang untuk membaca kitab ulul. Biasanya kalau di pesantren itu memang fokusnya di kitab ulul, dan bisa untuk kalau dalam kitab Imriti di salah satu nazmnya di bagian muqaddimah itu wanahu aula awalan ayu lama idil kalam lagi karena bahwa nahwu itu adalah ilmu yang harus paling utama dipahami, karena tanpa ilmu nahwu sebuah pembicaraan khususnya bahasa Arabnya tidak akan bisa dipahami dengan baik. Dan tujuan utama daripada kita mempelajari ilmu nahwu itu untuk memahami Al-Quran sebenarnya, untuk memahami Al-Quran dan hadis, yang mana keduanya
yang mana keduanya merupakan sumber pokok hukum Islam. Kalau kita menjalani hidup sehari-hari itu semuanya bersumber dari dua piranti itu, yakni Al-Quran dan hadis ini. Ada namanya kayak famu ma'ani Al-Qur'ani sunnati tapi ma'ani, supaya kita bisa memahami makna-makna Al-Quran dan sunnah Nabi yang sulit maknanya, yang dalam maknanya. Ini saya mengutip dari beberapa referensi, ada Mauluma Indiki, ada Muhtasar Judan, Ilmu Akil dan Jami Terus. Semuanya insya Allah ada. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.